Baik, terima kasih Mas Andra atas kesempatannya dan baik selamat siang teman-teman serta selamat sore bagi teman-teman yang di wilayah Indonesia Timur. Sebelumnya mohon maaf tadi terkendala saya kejebak hujan jadi agak telat mulainya. Ini mau dasar-dasar wasdal dulu atau kita langsung ke teknis pelaporannya? Dasar-dasar Langsung ke teknis aja, Vin. langsung. Kalau Oke. dasar-dasar pasti semua udah tahu. Nanti sambil jalan lah. Oke, kalau gitu saya saya share screen dulu. Mungkin dipastikan dulu ya, semuanya udah buka aplikasi Siman ya. Jadi nggak nunggu login dulu. Bapak Ibu bisa langsung buka Simannya ya. Oke, layarnya udah terlihat Bapak Ibu. Oke, untuk teman-teman di sini kita menggunakan siman.kemenkeu.go.id ya. Jadi mohon dipastikan untuk user-usernya sudah siap semuanya, baik dari analis, koordinator sampai dengan supervisornya. Namun kali ini saya mencontohkannya tidak melalui siman productionnya, tapi lewat siman pelatihan ya. Kalau mau coba di sini silakan, namun Satker perlu punya user pelatihan dulu sih. Tapi langsung di production nggak masalah sih. Oke. Di sini kita login di user analyst dulu ya Bapak Ibu. Oh ya, sebelumnya saya contohkan dulu untuk di tampilan Siman Bapak Ibu ketika input laporan wasdal pasti sudah terbentuk tiket ya. Dua tiket otomatis yang sudah dibentuk oleh tim DJKN. Di sini tiketnya tidak bisa dihapus. Berbeda seperti yang di Siman pelatihan ini tiketnya masih bisa dihapus Bapak Ibu. Nah, jadi di sini nanti datanya akan otomatis terupdate, tidak perlu melakukan generate ulang. Nah, di sini ada dua tiket semester 2 dan tahunan. Untuk penyusunannya, kita menyusun menggunakan semester 2 terlebih dahulu, tidak boleh terbalik. Apabila menggunakan tahunan dulu, nantinya data semester 2 akan tidak ketarik. Jadi jatuhnya nanti kerja dua kali. Jadi harus dipastikan untuk klik tiketnya adalah di semester 2 terlebih dahulu. Ikat- Ketika dibuka, tampilannya akan otomatis sudah muncul data-data. Di sini saya contohkan menggunakan user sekretariat ya. Akan ada data-data sesuai dan tidak sesuai sampai ke bawah nanti semua 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 aset kita akan tergenerate otomatis. Jadi tidak perlu dilakukan generate ulang ketika ada update perubahan. Namun saya contohkan di sini terlebih dahulu untuk yang di Siman pelatihan. Oh, di sini saya contohkan bentar-bentar. Saya buat tiket baru aja. Tambah tiket untuk tahun 2005 contoh. Tahun 2005, oke. Oh ya, sebelumnya kita santai aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misal ada saya misal kecepatan penjelasannya ataupun ada yang masih dibingungkan langsung potong aja nggak apa-apa. Karena saya juga nggak bisa ngeliat yang resen-resen di sini. Oke, tampilannya sudah sama. Data asetnya agak sedikit berbeda antara Siman Production dengan Siman Pelatihan. Tapi tidak menjadi masalah karena step-stepnya tidak akan terlalu. Untuk tahapan pertama kita langsung lari ke berita acara ya Bapak Ibu. Di berita acara ini ada tombol edit. Kita tambahkan untuk silakan isi nomor berita acaranya. Di sini saya isi dummy dulu. Nanti unit kerja akan otomatis terisi. Tempat silakan menyesuaikan. Untuk tanggal pun silakan menyesuaikan juga. Eh, saya buat tanggal hari ini 13/01/25. Ketika submit, tombol form BA akan otomatis hijau dan akan otomatis muncul tambah tim. Silakan tambah tim sesuai dengan yang SK tim yang telah dibuat.
ketika tambah tim, saya isi dulu otomatis dummy saja untuk jabatan A, statusnya ketua. Tambah di sini ketua kan otomatis hijau. Namun akan ada notifikasi bahwa anggota harus minimal 3 orang. Jadi ketika ada notifikasi dan ini masih berwarna merah, kita tidak bisa simpan. Jadi silakan tambah tim lagi untuk namanya isi dummy juga, jabatannya, lalu status pengambilannya anggota. Sini masih merah karena memang harus ganjil ya Bapak Ibu. Minimal 3. Oke, setelah selesai hijau semua, nanti akan muncul tombol otomatis download. Download ini nanti akan seperti tampilan berita acara yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu telah susun gitu. Jadi ini nanti downloadnya nanti saja karena nanti akan perlu rekap-rekap data yang harus ditarik sih. Jadi gitu. Oke, setelah dari berita acara ini sudah selesai sampai sini, nanti kita balik ke daftar aset. Izin Di Mas sini Vino, saya jelaskan bahwa izin Mas Vino. terdapat ya gimana? Untuk yang 3 orang tadi termasuk ketua atau anggotanya saja itu Mas Vino, izin. Termasuk Bapak. Termasuk Di sini ketuanya. sudah ada di sini sudah ada ketua, anggota Eh, dan anggota. Mas Dia Vino harus tadi bilang ganjil. tiga, Mas Vino tadi bilang 3 itu termasuk ketuanya gitu. Betul, Berarti termasuk. dua dua anggota. Iya, Ya, secara total harus ganjil. oh, siap siap. Iya. Kalaupun Baik. mau 5 silakan nggak apa-apa. Yang penting ganjil, Pak. Ganjil dan Siap. memuat satu ketua. Siap Gitu. siap. Oke. Saya Makasih lanjut. Mas Vino. Siap, Oke. lanjut. Di daftar aset ini Bapak Ibu ada 3 status ya. Status admin, status di sini status lapangan bukan laporan, lalu ada status akhir. Status lapangan ini baik di Siman pelatihan maupun Siman production dia di blok abu-abu ya. Karena di sini belum menjadi suatu syarat untuk harus hijau gitu lah dari DJKN-nya. Jadi yang harus diperhatikan hanya status administrasi aja. Bila tidak sesuai, silakan eh, boleh dicek. Ceknya melalui klik kode barangnya. Nanti akan muncul kenapa tidak sesuainya. Di sini karena kalau contoh di sekretariat ada tindak lanjut pemindahan serta dokumen yang belum terekam. Di sini karena contohnya untuk pemindah tanganan kan emang terkait penjualan ya atau penghapusan. Di sini sudah terbit surat persetujuan penjualannya namun belum dihapus di aplikasi. Jadi di sini macam-macam sih Bapak Ibu untuk rincian ketidaksesuaiannya ada apa aja. Kalau mau dicek sih kemarin saya dapat dari DJKN seperti ini. Jadi contoh-contoh ketidaksesuaiannya itu kalau penggunaan penggunaan terkait PSP itu ada belum PSP lalu macam-macam. Nanti ini saya share linknya ya karena di sini dia tidak bisa di-download karena hanya view only. Ini link dari DJKN. Untuk tindak lanjutnya pun mengingat ini deadline-nya cukup cepat, jadi kalau memang tindak lanjutnya ada yang perlu waktu lama, silakan ditinggal saja nggak apa-apa. Karena kalaupun tidak sesuai itu nggak masalah sih, itu bagian dari pelaporan sih. Jadi ya silakan diupdate untuk yang sekiranya gampang. Contoh sih seperti misal ada sertifikat yang udah terbit namun masih tercatat BMN belum bersertifikat. Nah, itu kalau mau diupdate di master asetnya silakan nanti otomatis akan berubah menjadi hijau. Seperti itu. Sampai sini paham Bapak Ibu? Kalau sudah eh oke, selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya di paling bawah. Jadi secara simpelnya di laporan Wasdal untuk versi Siman versi 2 ini kita hanya cukup menghijaukan 6 ini 6 6 apa ya namanya 6 menu lah. Caranya kalau di sini kan generate karena dia udah otomatis tergenerate. Nanti kalau rekap ini berarti kita tinggal klik rekap data di sini. Lalu, oke. Contoh di sini karena saya contohkan di pelatihan ya. Untuk generate-nya sudah hijau.
saya klik rekap data, dia akan otomatis berubah hijau. Rekap data ini artinya data-data yang sudah Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah akan terekap dan akan muncul tombol download Excel. Download Excel ini pun dia seperti format-format Excel yang Bapak Ibu sebelumnya susun. Jadi ada form A, form B, form C sampai form GH. Ini nanti otomatis menarik data yang sesuai ada di sini. Gitu. Downloadan di sini pun kalau ditampilkan dia tidak perlu tanda tangan ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk melakukan pengecekan. Bagaimana inputan Bapak Ibu apakah sudah sesuai, apakah ada yang tidak sesuai gitu-gitu. Kalau memang dirasa kok ada yang tidak sesuai di bagian ini, mau diperbaiki silakan. Nanti tinggal klik generate ulang, lalu rekap data ulang. Gitu sih. Di sini otomatis hijau. Kalau sudah kita geser ke rekapan ketidaksesuaian. Di sini hanya berisi seperti rekapan data saja sih, tidak bisa diapa-apain. Di sini juga bisa buat ngecek bahwa misal nih pimpinan ada yang menanyakan berapa sih yang belum PSP kita gitu kan. Di sini ada tinggal isi ketidaksesuaian penggunaan bisa untuk yang PSP. Jika dicari maka semua data ini belum PSP. Nah, di sini data-data yang belum PSP ada segini banyaknya. Contohnya seperti itu. Kalau mau ngecek yang lain silakan. Tapi di sini memang tidak ada yang perlu diinput, hanya bisa diekspor gitu. Sebelumnya suara saya jelas kan ya? Saya lanjut. Untuk selanjutnya di menu PB 1412, 1416, 1418 dan 161 di sini inputannya manual ya Bapak Ibu. Dia akan muncul tombol hijau-hijau ini ketika sudah melakukan rekap data. Jadi di sini apabila memang Bapak Ibu terkait tindak lanjut BMN untuk silakan ada, silakan diisi dengan cara menggunakan dengan cara klik kode barangnya. Tombol hijaunya, menu hijaunya. Nanti diisi aja jumlahnya berapa. Nilainya misal 1 juta. Ini berapa ini? Jumlah usul 1 juta. Ini berapa? Di sini isi manual ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk part menu ini silakan isi manual apabila ada. Untuk daftar opnam fisik harusnya sudah opnam fisik ya. Di 31 Desember kemarin harusnya sudah opnam fisik Bapak Ibu. Jadi silakan diisi manual untuk bahannya ada berapa jumlahnya, nilainya. Kita biasa stok opnam itu memang terkait jumlah saja. Namun untuk nilai silakan menyesuaikan deh. Sekiranya saja. Lalu untuk PP 1418 terkait penyampaian laporannya, di sini tambah saja untuk periode pelaporan terakhir semester 1 kemarin berarti. Di nomor berapa, lalu tanggalnya berapa. Gitu. Status penyampaian eh, boleh diisi bebas sih atau isi keterangan apa sudah terkirim gitu aja. Untuk BB 161 rencana pemeliharaan untuk pemeliharaan yang diusulkan itu apa saja, latar KL apa saja. Itu isi manual ya, Pak. Jadi begitulah untuk pemantauan periodik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, saya anggap sudah paham semua ya, Bapak. Kalau kecepatan bilang ya. Nanti kita berarti Mau kita lanjut ke bertanya, gimana? Lanjut? Oke. Tin, di yang PB 161 untuk rencana pemeliharaan itu wajib diisi nggak? Kalau ditanya wajib atau enggak, sebenarnya di sini sih Wasdal itu temanya kan lebih ke kita menyampaikan keresahan ya, serta apa yang kita lakukan di selama setahun kemarin. Jadi ya silakan kalau memang nggak diisi ya nggak apa-apa sih, kita nggak mewajibkan juga karena kan di sini tidak ada tombol kayak mandatory atau enggak gitu. Cuma kalau saya pribadi sebisa mungkin kalau memang ada silakan diisi. Kalaupun kosong ya mungkin bentuk laporannya akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, banyak kan nihil kan. Teman-teman juga kan banyak kan ngumpulnya nihil 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 gitu.
Cuma kan di sini kan temanya lebih simpel aja sih jatuhnya. Walaupun bentuk hasil laporannya akan sama seperti sebelumnya ya nggak masalah. Kita memang memang seperti itu kan. Gitu. Apa aku jawab? Baik, Mbak Dija? Oke, terima kasih. Oke. Lanjut di pemantauan insidentil. Izin Mas bertanya. Oke, boleh. Untuk yang PB 1412 Malam, tadi ya Mas. diserahkan ke masyarakat itu Oke. hibah itu ya Mas ya? Atau penghapusan izin? Ini lebih ke seperti apabila ada barang BMN yang Bapak Ibu kelola di Satker yang jatuhnya diserahkan ke masyarakat. Ada menunya tersendiri di Sakti. Dia ada untuk diserahkan ke masyarakat. Nanti jatuhnya dia Hibah kali ya jatuhnya harus itu. dilaporkan. Hibah bukan Mas itu. Gimana? Yang dari kita hibah ke masyarakat gitu. Kalau hibah berbeda, Beda lagi Mas ya. beda lagi, Penghapusan juga beda itu ya. beda. Penghapusan nanti ada di harusnya dia di daftar aset ini kerekap kalau penghapusan. No, siap. Iya, Siap. Mas Makasih Dino, Mas. izin Mas Dino. boleh. Pak Isna gimana? Mas mau nanya itu dong, yang penyampaian laporan barang tuh gimana? Input laporan barang. Input apa ya, Pak? Dia input surat-surat laporan barang yang sebelumnya. Oh, Ya, input laporan barang yang semester 1. Ini kan semester 1. Nomor laporannya Damilah BC BC. Tanggalnya pas yang kemarin kalau misalnya tanggal karena semesteran kan semester 1 kan Juni. Pasti tanggal Juli lah. Saya coba ya 01. Mas. Gimana? Cukup Mas, ya Mas. Oh cukup. Oke, Ya, siap. kasih Mas. Siap. Ada lagi? Oke, lanjut. Pemantauan insidental. Di sini menunya hampir sama seperti di Siman Production. Ini. Nah, dia masih perlu generate ulang. Namun yang ketika dilakukan generate, selama Bapak Ibu tidak melakukan input pemantauan insidental di sini, akan tetap kosong. Gitu. Karena di sini kan saya belum bikin. Dia klik generate akan kosong otomatis. Masih tetap kosong, namun di sini sudah hijau karena kita sudah klik generate. Nah, dan di sini akan otomatis muncul rekap data. Nah, silakan diklik saja kalau sudah memang sudah tidak ada pemantauan insidental. Namun apabila Bapak Ibu ada laporan terkait dari pihak luar terkait BUMN yang Bapak Ibu kelola atau tata usahakan, silakan diinput di sini di menu tersendiri atau di menu wasdal pemantauan insidental. Hampir letaknya bersama di sini insidental. Di sini saya sudah coba bikin kemarin. Kita tambahkan saja. Misal di sini di tanggal hari ini Bapak Ibu eh, ada informasi tertulis nih yang datang dari masyarakat atau media massa atau laporan hasil audit, BPKP, BPK ataupun yang lain. Saya contohkan dari masyarakat di sini. Saya submit. Untuk di sini sih kita perlu menambahkan sendiri terkait asetnya. Jadi yang dilaporkan dari masyarakat itu aset terkait apa? Nah, itu. Kalau misal di sini ada tanah nih, tanah itu tanah saya misal begitu kan kata masyarakatnya. Silakan dicontoh. Misal ini NUK 4. Saya tambahkan tulis muncul. Silakan kode barangnya diklik, lalu kita isikan terkait status administrasinya atau status lapangannya nih yang tidak sesuai. Namun karena status lapangan tidak menjadi syarat, kita isi aja sesuai. Jadi tinggal administrasi aja. Kita bikin tidak. Nanti kita submit, dia akan otomatis muncul ke tidak sesuai. Tidak sesuai, nah tidak sesuainya apa? Kita detailkan. Ini tadi sesuai. Jenisnya apa nih? Terkait apa? Apakah pengamanan, apa penggunaan, manfaatan, dan lain-lain lah. Silakan disesuaikan. Di sini mungkin kalau temanya tanah, pasti ibaratnya kalau nggak pengamanan, ya pasti penggunaan lah ya. Gitu. Terkait kepemilikan atau BUMN sengketa, atau karena ada hasil audit gitu.
Nanti di sini tinggal isi aja sesuai yang dilaporkan oleh pihak luar tersebut ya. Misal belum bersertifikat atas nama pihak lain. Catatannya silakan diisi catatan ini isinya seperti apa, kayak laporan yang diterima dari Mas Ram. Misal nih tanah belum bersertifikat. Jadi hal yang sudah dilakukan apa? Apakah sudah misal sudah bersurat ke BPN untuk sertifikatannya. Silakan diisi. Kalau memang belum ada yang dilakukan, di dikosongin atau di strip saja, itu nggak apa-apa. Nanti disimpan. Di sini bisa tambah ke detail ketidaksesuaian. Jadi satu NUP ini bisa lebih dari satu ya untuk ketidaksesuaiannya ya. Tergantung keresahan Bapak Ibu juga. Misal Bapak Ibu ada laporan terus inisiatif nih. Tadi kan ada tuh di menu kembali ya. Jadi bisa diisi juga ketika tambah ini kan ada hasil inisiasi sendiri. Nah, itu nggak apa-apa, silakan ditambahkan aja. Ini memang laporan wasdal ini memang temanya itu keresahan sih sebenarnya. Keresahan dari kita sendiri ataupun dari pihak lain. Oke, di sini hampir mirip, kita harus perlu input tim dulu. Input BA-nya, lalu ketua anggota ganjil diisi. Nanti kalau sudah selesai, silakan upload dokumen yang diperlukan. Misal ada terkait tadi ada surat atau dokumen tertulis, silakan diupload. Lalu SK tim pemantauannya silakan diupload juga, berita acaranya. Kalau sudah, nanti tinggal klik proses pemantauan. Proses pemantauan ini akan lari ke user koordinator sampai dengan supervisor. Di user koordinator dan supervisor tidak bisa mengubah apapun. Jadi silakan dicek lagi di sini apakah sudah benar untuk nup-nupnya, kode barangnya, lalu ketidaksesuaiannya dan lain-lainnya silakan dicek. Nanti di koordinator sampai dengan supervisor dia hanya melakukan proses lanjut atau penolakan gitu. Ketika sudah sampai supervisor, nantinya di tombol dibalik ke laporan wasdal, dia tinggal generate akan ketarik seperti itu. Di pemantauan insidental ini tinggal generate ulang, nanti akan ketarik datanya. Begitu Bapak Ibu untuk pemantauan insidental. Nanti tinggal klik rekap data, otomatis akan berubah hijau dan download Excel sudah ada. Nanti ketika di-download, nanti tampilannya akan sama seperti tadi. Ada form A sampai GH. Gitu. Kalau kami tidak ada pemantauan insidental gimana Mas? Nggak apa-apa. Itu bukan menjadi hal yang wajib kan memang. Insidental kan memang ketika ketika tiba-tiba ada laporan dari luar gitu aja sih. Yang kita laksanakan biasanya kan memang pemantauan periodik gitu. Jadi tetap harus dilakukan generate dan rekap. Download pun hanya untuk mengecek saja. Kalaupun sudah selesai berarti kita bisa lanjut ke penertiban begitu Bapak Ibu. Masih ada yang di sini ada yang perlu ditanyakan? Mas saya generate tapi nggak selesai-selesai gimana ya yang periodik? Periodik tidak ada generate. Dia langsung otomatis ya Mas ya. Ini misal saya klik di sini kan dia periodik ini tidak ada generate. Dia akan otomatis. Semisal Bapak Ibu ada yang mau diubah, misal nih misal di sini kan terkait apa namanya? Tanah yang belum bersertifikat mau diupdate, silakan update master aset. Nanti ketika buka menu ini, dia akan otomatis berubah menjadi hijau. Karena untuk generate-nya akan dilakukan otomatis secara otomatis oleh DJKN dari tim pengembang. Jadi di sini kita hanya melakukan update mana yang perlu disesuaikan, lalu tinggal klik rekap data, sehingga di sini akan otomatis hijau. Gitu. Aku jawab Mas Alif? Foto, oke ngirim foto. Kok ada generate tuh? Harusnya sih tidak ada tombol generate ya. Kalau ada mungkin
silakan klik saja mungkin. Karena atau mungkin karena ada updatean data sehingga harus klik generate ya. Apabila memang ada tombol generate, klik saja generate. Itu otomatis hijau lagi dan rekap. Apabila sudah dilakukan rekap, lalu klik generate, dia akan merah lagi. Saya contohkan di sini. Misal ada perubahan di periodik, dia generate. Untuk bagian rekap dia pasti akan merah. Tuh, dia akan merah kembali dan harus dilakukan rekap data lagi. Supaya apa? Supaya dia akan terbawa ke tombol Excel-nya, ke laporan Excel-nya. Gitu Bapak Ibu. Nah, nanti downloadan Excel akan muncul kembali, lalu kita ngecek lagi downloadnya. Nanti di rekapan ketidaksesuaian pun akan berubah. Otomatis dia akan hilang note-nya. Akan menjadi sesuai kanan. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak saya lanjut ke penertiban. Penertiban ini lebih simpel sih. Sebenarnya nggak simpel ya. Cuma apabila Bapak Ibu ada pemantauan insidental, otomatis ada penertiban yang harus dilakukan. Gitu. Kalau misal Bapak Ibu tidak ada pemantauan insidental, penertiban ini ya tidak perlu dilakukan. Dia cukup generate, lalu rekap data lagi. Gitu. Contoh, saya contohkan untuk penertiban sendiri, dia ada di menu tersendiri, di menu Wasdal ya. Wasdal ada submenu penertiban BUMN Satker. Di sini ada draft penertiban, karena ini yang sudah saya buat sebelumnya. Sebelumnya kan saya sudah buat pemantauan insidental sampai dengan supervisor. Kalau belum sampai dengan supervisor, masih di koordinator atau masih di analis, dia tidak ada tiket di sini nanti. Sini kan kalau saya buka di pemantauan insidental, dia ada 2 tiket yang sudah saya buat nih. Sudah selesai sampai selesai 125, itu artinya sudah sampai supervisor. Sehingga di sini ketika penerimaan dia muncul 2 tiket nih. Ada yang sudah selesai coba, ada juga yang belum. Di sini misal saya coba yang belum. Untuk draft penertibannya sendiri kan di sini tinggal klik kode barangnya, muncul yang tadi BUMN belum sertifikat atas nama kementerian. eh ini oke, ini udah saya bikin sih. Sebelumnya masih kosong dia. Oh ini untuk penertibannya bertuah apa? Apakah BUMN-nya sudah bersertifikat atau belum? Kalau belum ya silakan kosongi saja. Maksudnya kalau memang belum ada penertiban yang dilakukan, tidak perlu dibuat, nggak apa-apa. Tetap ya tinggal lakukan generate ulang, lalu rekap data gitu. Tapi misal sebenarnya sudah bersertifikat Mas, gitu kan? Ya silakan dilakukan penertiban BUMN. Penertiban pun di sini kalau memang terkait sertifikat tanah tadinya, silakan dipilih bentuk penertibannya. Di sini cuma satu sih. Yang pilih tanggalnya, misal tanggal 31 Desember kemarin. Sini udah terbit 2024. Nomornya berapa suratnya? Keterangan catatan sudah sertifikat simpan. Nanti tinggal diproses penertiban satker sampai dengan supervisor, nanti tinggal dilakukan generate ulang di laporan wasdalnya di bagian penertiban. Sini tinggal generate ulang rekap data. Gitu. Nah, rekap data otomatis di sini sudah hijau. Ketika sudah hijau semua, dia akan muncul verifikasi buatan laporan wasdal ini. Belum. Ini otomatis muncul sih. Kalau sudah selesai, silakan download Excel-nya untuk ngecek. Nanti kita lanjut ke upload dokumen. Di upload dokumen ini silakan ditambahkan yang diminta oleh DJKN hanya surat pengantar dan berita acara serta SK timnya ya Bapak Ibu. Hanya itu sih. Untuk data-data Excel-nya tidak perlu di-upload sebenarnya, tapi kalau memang ingin untuk naik ke pimpinan untuk minta tanda tangannya perlu lampiran Excel-nya, silakan nggak apa-apa. Namun untuk yang diupload di sini hanya surat pengantarnya. Karena kami pun dari eselon 1 nantinya ngecek lewat konten periodik, tidak lewat PDF yang diupload di sini. Gitu. Nanti kalau sudah hijau semua di sini, silakan berita acaranya nanti diupload ya. Di-download. Harusnya di sini akan terekap.
Nah, ini angka-angkanya sudah terekap. Jadi nanti kalau semisal nanti Bapak Ibu sudah download di ketika input berita acara di awal tadi sudah langsung download, ini data-data masih nol. Atau memang sudah, kalau sekarang sih sudah ke bawah ya karena kan udah generate otomatis dari DJKN. Dia angka-angkanya pasti sudah sesuai apa yang di Siman ya. Di sini tinggal timnya kan tinggal tanda tangan di sini nanti. Ada tim A, tim B, tim C gitu. Untuk berita acara begini, nanti diupload berita acaranya, surat pengantarnya, dan SK timnya ya Bapak Ibu. Nanti log status di sini dia akan kelihatan ya, kapan Bapak Ibu menyusun laporan wasdalnya, kapan mengupload, ngirim ke koordinator sampai dengan supervisor sampai dengan eselon 1. Nanti akan terrecord di sini tanggalnya. Jadi mohon dipastikan tanggalnya tidak melebihi tanggal 16 ya bagi Satker. Disclaimer dulu di sini, yang dihitung IPA-nya adalah eselon 1. Untuk Satker tidak dihitung IPA-nya, jadi tidak perlu dikurangi H-3. Yang dikurangi H-3 adalah eselon 1. Jadi kami mohon Bapak Ibu kerjasamanya. Kalau kami sih dari eselon 1 kami diminta upload selesai itu di tanggal 24 Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasama untuk tidak terlambat di tanggal 16 ya. Gitu. Mungkin itu sih laporan wasdalnya, hanya cukup ubah yang mana yang jadi sesuai, lalu klik generate rekap. Kalau memang ada laporan, silakan diinput. Seperti itu. Simpelnya begitu. Ada yang mau ditanyakan atau kecepatan? Tidak ada. Izin bertanya Mas Pino. Boleh, silakan. Yang tadi yang di pemantauan periodik yang merah-merah itu harus dihijaukan atau merah nggak apa-apa? Dibiarkan nggak apa-apa. Nanti kan muncul kalau di ini. Nanti kan muncul menjadi tidak sesuai di bagian sini. Ini kan memang bagian dari pelaporan ya, Mas. Jadi nggak perlu harus harus eksak sesuai semua gitu loh. Cuma kan itu kan cuma jadi kayak catatan aja sih apa yang harus dilakukan nanti di tahun 2025 di semester 1. Apakah ada perubahan yang tidak sesuai menjadi sesuai gitu kan? Apakah makin banyak gitu. Itu hanya untuk monitoring aja sih Mas, sebenarnya. Jadi nggak perlu harus 100% sesuai gitu. Nggak apa-apa dibiarkan. Karena kan saya juga percaya misal nih ada barang-barang belum PSP gitu kan. Ya sedangkan kan proses untuk menjadi sesuainya kan di PSP harus lewat pengelolaan dulu. Dari pengelolaan harus minta dari ke eselon 1 ataupun ke KPKNL dan itu kan perlu waktu. Apakah bisa selesai sampai dengan tanggal 16 kan belum tentu juga. Jadi ya nggak perlu dikejar untuk 100%, silakan ditarget saja lah mana yang misal bisa bisa menjadi sesuai, mana yang nggak bisa ya biarkin aja Bapak. Gitu sih Mas. Makasih Mas Pino. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang masih bingung. Kalau saya kecepatan ya mohon maaf. Cuma nanti ya kalau misalnya ada yang bingung kan ya nggak apa-apa sambil WA aja nggak apa-apa. Ini udah hadir semua belum sih ya? Nah, kalau itu saya nggak bisa ngecek Mas. Tadi Mas Gamal udah jadiin co-host, mungkin bisa ngecek. Kayaknya sih semua nih Poltekbang Makassar, Palembang. Kalau udara mungkin lagi ini Mas, lagi rekon kan soalnya. Kalau yang matra udara. Iya, setelah ini kan kita mau ke sana juga. Kalau yang sudah di tahap apa tadi kirim ke supervisor Koordinator. ya? Kalau Koordinator. misalnya sudah sampai dengan koordinator, misal di sini saya belum tahu, upload ya. Saya contoh Bisa upload dipantau ya. nggak dari Siman? Bisa. Contoh ya, Siapa jenis yang udah? surat pengantar nomor 13, keterangan. Keterangan ini judul aja, pengantar. Wasdal, wasdal, APB, semester 2.
Pilih filenya contoh saya upload di contoh PMK aja lah. Nggak usah disimpan nih. Dari user eselon 1 ya. Bentar. Ini simpan pelatihan agak error nih. Nggak bisa disimpan. Cuma nanti ketika udah verifikasi ya, kan wajib approval, nanti tinggal dicek di user koordinatornya. Karena di sini sudah berubah menjadi approval, log status pun sudah berubah ke verifikasi. Dari itu di sini kita tinggal beralih ke user koordinatornya. User Ya koordinator. pokoknya nanti sebelum tanggal 16 kita pantau terus ya secara Ya, intent ya. kami harapkan tanggal 15 Bapak Ibu sudah mengirim ke eselon 1 semuanya. Tapi kalau mentok-mentok belum selesai ya tanggal 16 lah paling terakhir ya. Gitu. Mungkin ada yang bertanya lagi atau mau sharing atau mau masalah yang lain juga boleh. Sebelum kita rekon biar rekon nggak terlalu padat nanti banyak masalah. Oh ya, Izin Mas, ingat tambahan. Mengingat minggu depan kita akan ada rekon, jadi mohon kerjasamanya untuk fokus di Pasdal dulu ya, Bapak Ibu. Supaya kami juga minggu depan nggak double-double banyak lah. Gitu sih. Itu Silakan kemarin Pak saya Rudi. cek terakhir masih banyak banyak to-do list. Terutama validasi dan approve ada ribuan masih. kasih izin Mas Ya, dari siapa ini ya? dari Isna Mas. Siapa? Isna. Oh, Bang Isna, Pak Ismi. silakan. Eh, Mas, kalau yang surat pengantar itu kita ininya ke BPSDM apa ke KPKNL Mas? Gimana gimana? Surat pengantar tadi yang diupload tadi. Surat pengantar yang diupload ke Ya, BPSDM. BPSDM. Ya Mas. Ya. Atur nuhun Mas. Oke. Makasih Saya Chandra. Siap. Sama-sama, Bang. Ya, kami mohon bantuan juga dari Pusbang-Pusbang ya untuk ikut memonitor UPT-nya dari Pusbang Laut, Pusbang Darat, Pusbang Udara. Pusbang Aparatur juga ya. Mas Izin izin nanti Mas. videonya bisa di-share. Siap. Boleh nanti videonya saya upload di Google Drive. Oh ya, yang screen apa? Wait, Record tadi ya. sedikit. Mas, izin Mas. Oke, Siap Mas Ali. dari mana? Mas Mas, Ali. boleh diulangin nggak Mas? Yang Apa tuh? periodik. Periodik. Iya, Dari mana? Dari awal. dari awal. Tadi gara-gara generate nggak bisa ngikutin Mas. Sekarang masih muncul nggak Mas generate-nya? Masih muncul. Masih Tadi muncul ya? saya reload baru bisa keluar itu. Berarti sekarang udah nggak ada generate-nya? Udah nggak ada generate-nya, tapi Oh ya. nggak ngerti ini bener apa enggak. Oh gitu. Isinya maksudnya Harusnya sih pasti isi bener asetnya Mas. sesuai atau enggak saya nggak tahu. Oh harusnya sesuai sih harusnya. Harusnya ya. Siap, siap. Oke. Ini kan tampilan Mas ya, seperti ini kan. Iya, betul. Kalau dicek sih di sini pasti semua ada 1000. Kalau di sekretariat ada 1800 snoop. Kalau mau ngecek silakan. Kalau mau ngefilter boleh. Di sini bisa ngefilter kok. Yang mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai gitu gitu. Yang mau ngecek silakan. Di sini tahap pertama yang harus dilakukan ketika sudah muncul tampilan ini ke berita acara dulu Mas. Gitu. Berita acara sudah silakan diklik edit. Nanti input berita acaranya, nomornya. Nomor berita acaranya berapa? Tuh. Sini saya bikin 123. Ini Siman Production tapi ya. Saya belum belum nyiapin. Mending di Siman ini. Nah, di sini input berita acaranya, unit kerja akan otomatis terisi. Untuk tempatnya silakan menyesuaikan dan tanggalnya menyesuaikan. Tanggal hari ini nggak apa-apa. Yang penting tidak melebihi tanggal 16. Lalu ketika sudah selesai nanti tambah tim akan otomatis muncul. Seperti ini. Kalau di Simul Production saya contohin aja. Cuman saya takut nggak bisa diubah.
Ketika klik submit di sini, nanti tambah tim akan otomatis ada di sini, tambah tim. Lalu ketika tambah tim, nanti harus diisi. Saya contohkan di tiket baru kali ya. Itu nggak bisa lagi ya. Saya contohkan di tiket baru aja, Mas. Nah, jadi kalau udah diklik download Bapak Ibu, di sini tidak akan bisa menambah tim ataupun edit berita acaranya. Jadi mohon dipastikan sebelumnya ya. Jadi di sini ketika sudah melakukan submit tadi, klik submit di sini nanti akan otomatis muncul tambah tim. Silakan ditambah timnya sesuai dengan SK tim yang telah dibuat oleh Bapak Ibu. Di sini saya contohkan kan Belican, Pinu, Omat gitu kan. Belican sebagai ketua dan saya sebagai anggota. Di sini akan otomatis hijau. Ketika ketua sudah ada, anggota sudah lengkap dan posisi total jumlah timnya itu adalah ganjil. Kalau tidak ganjil ataupun tidak ada ketua di sini tetap merah dan dia tidak akan bisa di-download. Gitu. Misal saya tambahin, saya tambah Budi. Nah, menit 1 2 3 Budi. Jabatan IKT, TK. Status anggota adalah anggota tambah. Nah, di sini merah, dia nggak bisa di-download nih, karena emang harus ganjil. Pilihannya adalah menambah satu lagi atau menghapus supaya menjadi ganjil. Gitu. Ketika dihapus, dia otomatis hijau dan ada muncul download. Gitu. Nah, ketika di-download nanti otomatis tidak bisa menambah tim lagi ataupun mengedit berita acaranya. Jadi sebelum di-download, mending dipastikan lagi lah untuk inputan ini, inputan semuanya sudah clear, baru lakukan download berita acaranya. Gitu. Untuk berita acara sudah selesai, apabila sudah mengisi timnya, lalu sudah muncul tombol download, balik ke daftar aset, Mas. Di sini ngecek mana, di sini ada 3 status ya, status administrasi, status lapangan, dan status akhir. Status lapangan masih di blok abu-abu, baik di Siman pelatihan ataupun Siman productionnya. Karena di sini masih belum jadi syarat wajib untuk menjadi hijau. Jadi pasti terisi belum. Dibiarkan saja nggak apa-apa. Yang kita perhatikan di sini adalah status administrasinya. Apakah sudah sesuai, apakah belum. Apabila memang untuk daftarnya ada yang tidak sesuai, bisa dicek dengan klik kode barangnya, nanti akan muncul kenapa itu tidak sesuai. Misal di sini ada belum PSP, belum ada penetapan status penggunaan. Nah, kalau memang dirasa nih, sebenarnya di NUP ini ada kondisi lain nih, silakan tambahkan. Misal nih Bapak Ibu ada keresahan yang lain, tambahkan saja nggak apa-apa. Karena memang satu NUP bisa lebih dari ketidaksesuaian. Sedangkan kalau dari sistem dia mencatat satu jenis ketidaksesuaian saja. Jadi misal mau ditambahkan nggak apa-apa. Silakan. Misal nih di barang itu sebenarnya terkait penata usahanya dia tercatat ganda. Nah, silakan nggak apa-apa. Dalam satu satker atau dalam satu satker, catatannya apa? Saya sudah selesai di sini catatannya itu berisi terkait apa? Ketidaksesuaiannya kenapa? Kronologinya seperti apa? Kronologi singkat saja. Terus nanti keterangan di sini diisi yang sudah dilakukan apa nih, gitu kan? Yang akan disimpan. Nggak apa-apa di sini lebih dari kedua ketidaksesuaian nggak apa-apa. Gitu. Nanti tinggal Oh ya, di sini ada tindak lanjut juga. Di tindak lanjut. Misal nih, dari ketidaksesuaian ini ada tindak lanjut. Silakan. Sisi pengelolaannya apa? Terkait apa nih tindak lanjutnya? Pengasuhan kah atau PSP kah gitu kan? Cuma di sini dia larinya akan otomatis lari ke detail yang bagian jelasin tindak lanjut. Gitu-gitu sih. Ini di sini gitu. Untuk ketidaksesuaian seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai, silakan kembali. Tidak dapat mengubah status karena ada ketidaksesuaian. Jadi NUP 3 itu ya. Oke.
Apabila memang data tidak sesuai ini, misal nggak bisa diubah dalam waktu singkat, seperti ya kan deadline-nya tanggal 16 Januari. Misal tidak sesuai ini akan lama nih berubah jadi sesuainya. Jadi ya nggak masalah, dibiarkan tidak sesuai itu nggak masalah gitu. Karena sesuai atau tidak sesuai itu memang dalam termasuk dari bagian pelaporan. Jadi memang nanti juga bisa dilakukan monitor untuk kedepannya, mana yang di semester 1 maksudnya. Mana yang tidak sesuai ini apakah sudah dilakukan tindak lanjut atau belum gitu-gitu sih. Jadi memang itu dibiarkan aja nggak apa-apa. Ini nantinya akan jadi laporan monitoring kami dari eselon 1 maupun dari biro gitu. Jadi kalau misal sudah dilakukan rekap di sini mana-mana yang sudah ini ya udah ini biarkan tidak sesuai. Oh ini bisa nih diubah, silakan dilakukan tindak lanjut. Bisa dilihat master aset, pengelolaan gitu. Nanti kalau sudah selesai berarti tinggal rekap data saja. Nah, misalkan ini rekap data karena sudah merah lagi nih karena tadi sudah dilakukan ketika sudah melakukan update data ya terkait sesuai atau tidak sesuainya nanti lakukan generate ulang. Tapi di Simon Production tidak ada generate ulang, makanya nanti harusnya mungkin 1 kali 24 jam DJKN akan otomatis olap ya data akan otomatis generate semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal rekap data ulang gitu. Ketika sudah rekap data ulang nanti akan muncul download dokumen. Nah, di sini ada download Excel. Download Excel ini fungsinya apa? Cuma hanya untuk eh, ngecek form Excel yang seperti tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya yang Bapak Ibu susun. Sini, ini bentuknya sih harusnya tidak ada kolom tanda tangan ya. Karena info dari DJKN yang harus diupload hanya untuk surat pengantar berita acara dan SKT. Oh, ada tanda tangan. Berarti sepertinya kayaknya ini nggak perlu tanda tangan tapi. Bentar, coba saya geser dulu. Iya, harusnya ini nggak perlu tanda tangan sih nggak apa-apa. Atau nanti saya coba konfirmasi ke biro dulu apakah ini perlu tanda tangan atau enggak. Kalau misal perlu, silakan nanti berarti diupload juga ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah download Excel, dia otomatis harusnya ketika rekap data, dia muncul download Excel dan data ini akan terkirim ke berita acara di sini. Gitu. Jadi nanti ketika ada perubahan data lagi, silakan generate rekap data ulang supaya nanti berita acara dan form Excel-nya ini nanti terupdate gitu. Kalau tidak melakukan rekap data, dia tidak akan berubah. Silakan, silakan, Mbak. Jadi untuk form pemantauan periodik seperti itu. Nah, lanjut di rekapan ketidaksesuaian di sini dia hanya muncul data-data yang tidak sesuai. Baik itu terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan. Di sini hanya untuk ngecek aja monitor mana-mana sih yang belum sesuai gitu kan. Dan apa aja, nah, silakan nih scroll bisa. Ini kalau di sini kan karena siman pelatihan jadi kelihatan banyak. Oke. Di sini nggak bisa diapa-apain sih, hanya untuk ekspor Excel untuk download, filter untuk filternya dan untuk ngecek-ngecek aja. Jadi di sini bisa di skip hanya untuk monitor aja. Di PB 1412, PB 1416, 1418 dan 161 dia bentuknya manual, Mas. Input berdasarkan apabila ada. Jadi di sini dia tidak akan terbawa otomatis. Perlu dilakukan input melalui klik kode barangnya. Klik nama barangnya. Apabila ada pita cukai, silakan dilaporkan. Apabila tidak ada, silakan dikosongin aja ya. Kalau ada hewan, tanaman yang diserahkan ke masyarakat ya. Kalau nggak ada, kosongin aja nggak apa-apa. Lanjut ke PB 1416. Di sini opnam fisik. Apabila sudah melakukan opnam fisik, silakan diisi di sini. Di bagian bahan, misal, nah ini nilai belum opnam berapa, nilai sudah berapa. Harusnya nilai sudah sih. Nanti jumlahnya sesuaikan aja sama. Gitu. Oh, benar-benar. Jumlah di sini jumlahnya untuk nilainya nilai. Ya, jadi begitu. Kalau memang sudah berarti di sini, di dua ini. Untuk nilai kira-kira saja, perkiraan saja. Untuk jumlahnya pastikan dengan berita acara stok opnam yang Bapak Ibu lakukan. Gitu.
Untuk PB 1418 di sini terkait penyampaian laporan barang. Kalau di form-form Excel sebelumnya kan di sini diisi terkait laporan wasdal sebelumnya di periode semester 1 tahun 2024. Silakan diisi periode laporannya semester 1. Nanti nomor laporannya sesuaikan dengan nomor laporan yang kemarin dibikin, tanggalnya sesuaikan juga, dan tanggal penyampaian ke pengelola. Sini tanggal pengelolaan samain saja dengan pengguna. Status penyampaian sudah terkirim gitu saja. Nanti tinggal disimpan, selesai. Lalu di 161 terkait rencana pemeliharaan. Jadi ada pemeliharaan apa aja nih terkait aset-aset tersebut. Baik itu terkait RKBMN atau RKKL, silakan diklik melalui sini PM-nya, jumlah rencananya berapa, nilainya berapa. Kalau yang di RKKL berapa, nilainya pun berapa. Apabila tidak ada, silakan kosongi karena ini bentuknya juga ya pengisian sukarela sih. Gitu. Kalau sudah simpan, nanti selesai Mas. Pemantauan periode begitu. Nanti berita acara tinggal di download. Ada yang perlu dibahas lagi? Mas, yang PB-PB ini kalau nggak diisi nggak apa-apa Nggak atau apa-apa. harus diisi? Nggak apa-apa. Nggak Kosong apa-apa. nggak? Tapi kalau oknum fisik masa belum oknum fisik Mas? Minimal inilah yang diisi. Enggak. Sama yang terkait ini laporan barang lah. Kalau Kalau yang kalau yang diserahkan tindak lanjut kepada gimana? masyarakat, kalau penghapusan itu masuk juga. Bukan. Serahkan itu dia ada kalau di Sakti ada menunya tersendiri Mas. Beda ya berarti ya. Iya beda. Dia biasanya nanti juga di neraca muncul beban beban persediaan yang diserahkan atau beban beban peralatan mesin diserahkan ke masyarakat. Nah itu ada tuh. Kalau ada itu di neracanya silakan dilaporkan di sini juga. Tapi kalau misal dirasa nggak ada dan telah dicek juga nggak ada, ya udah kosongin aja nggak apa-apa. Karena emang sejatinya ini nggak boleh sih, nggak boleh ada. Iya, Mas, Ya izin bertanya, Mas. boleh. Prasetyo dari PIP, Mas, Semarang. Hmm. Tadi yang terkait apa namanya tadi penyampaian laporan ya. Penyampaian Jadi laporan. laporan BMN atau laporan Wasdal, Mas, yang kita input. Itu aja, Mas. Eh, harusnya laporan Wasdal. Karena kalau yang saya baca di PMK-nya Wasdal itu dia mengacunya ke laporan Wasdal sih Mas. Oh, baik. Bukan Berarti laporan laporan BMK. Wasdal semester Iya, sebelumnya ya. betul. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Mas, izin Mas. Siap. Ini di PKTJ itu Hmm. ada yang tidak sesuai, bunyinya itu pemindah tanganan belum selesai tidak lanjut. Oke, Nah, nomor suratnya itu tahun 2018, Mas. oke. Kendaraan sepeda motor, Mas. Itu Siman Production ya, bukan Iya, pelatihan. Oke, bukan, berarti bukan. terus Nah, ini ca tindak lanjutnya apa ya, Mas ya? tindak lanjutnya penghapusan Mas. Karena itu kan sudah ibaratnya sudah terbit nih surat persetujuannya, Ya, jadi ini, Mas, ini itu asetnya nggak dihapus, Mas. nggak dihapus. Nggak dihapus. Dia contohnya sama seperti Tapi ini suratnya tahun 2018. Kalau kan ada tipe pengelolaan, bentuk penggunaan, jenis ketidaksesuaian, tidak tindak lanjut, pemindahantanganan beserta dokumen belum terekam pada aplikasi. oke, Catatan nomor S27 MK6 WKN 09 KNL. Ini kayaknya surat persetujuan penjualan, Mas. betul. Sama seperti ini ya. Ini kan. Iya. Oke, terus Nah, ini tuh barangnya nggak dihapus, Mas. terus Cara ini apa cara tindak lanjutnya gimana, Mas? cara tindak lanjutnya. Iya, kalau barangnya nggak dihapus. Emang barangnya mau diapain Mas? Ini barangnya kan Masih sepeda dipakai. motor, barangnya masih Ah, digunakan, Mas. masih dipakai. Tapi udah terbit surat Masih. persetujuannya. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Ini saya juga baru lihat. Nah.
Ini tahun 2018 kalau dari sini suratnya ada 3 kendaraan. Oke, itu sih paling ya kan kita ngikut apa yang ada di aplikasi ya. Saya juga ada nih surat ininya. Yang harus dipastikan adalah kita harus nyari suratnya ini. Kalau memang diterbitkan oleh KPKNL, mungkin kita masih bisa nanya, minta lagi nih. Lalu ngecek suratnya itu ada nggak sih daftar untuk NUP ini gitu. Kalau memang ada, berarti solusinya adalah belum dihapuskan gitu kan. Karena juga mengingat di sini kondisi sudah rusak berat, jadi wajar kalau memang belum dihapuskan. Kalau kasusnya Mas yang motornya masih dipakai, tapi sudah ada catatan seperti ini, mohon dicek lagi aja. Apakah sebelumnya sudah dilakukan pengusulan penghapusan, lalu batal batal pengajuan apa gimana kan? Memang ada kan kayak gitu. Nah, Kan kadang kalau kita kalau input di Sakti kan juga kadang apa input penghapusan di Sakti kan setelah SK keluar baru dirusak beratin, baru usulan penghapusan dan lain-lainnya. Jadi iya. dicek lagi di suratnya. Kalau kalau menurut saya begitu maksudnya. Kalau misalkan ini ternyata memang misalkan nggak laku, dulu itu nggak laku itu gimana Mas? Ada di sini soalnya saya bingung ngisinya. Kalau misalkan nanti udah ketemu nih ternyata memang di risalah lelang ada dan memang kendaraan ini memang dulunya nggak laku, nggak terjual gitu Mas misalkan. Nah itu tindak lanjutnya gimana Mas? Untuk mengembalikan dia biar menjadi aset yang digunakan lagi. Soalnya di status asetnya kita juga dia tidak dihentikan dalam penggunaan Mas. Oke. eh Sejatinya sih tergantung di lapangan ya. Kalau menurut saya sih saya juga masih belum paham sih karena kan setahu saya persetujuan penjualan ini juga berlaku untuk 6 bulan ya. Kalau sudah beda Iya. tahun begitu, apakah masih perlu ditindaklanjuti atau bagaimana itu masih harus saya harus koordinasi kembali sih sama Biro ataupun KWKNL atau JKN. Nah, jadi saya belum bisa jawab sekarang. Namun kalau spekulasi saya ya semisal di lapangan masih dibutuhkan kendaraannya ataupun barangnya, ya nggak apa-apa. Tidak tidak jadi dilakukan penghapusan. Namun saya kurang tahu nih, apakah ada syarat-syarat apa harus ada surat pernyataan? Kan dulu soalnya kan pasti ketika mengusulkan penghapusan harus ada SPTJM kan, SPTJM yang menyatakan Ya. bahwa barang ini memang sudah tidak digunakan. Apakah artinya ada SPTJM ulang atau bagaimana saya belum ngerti. Nanti harus koordinasi ulang. Cuma kalau memang barangnya masih dipakai ya nggak apa-apa sih menurut saya gitu. Tinggal sesuai administrasinya yang harus dicari lagi sih gimana harusnya. Kalau menurut saya begitu Mas. Berarti berarti ini untuk ini sementara saya biarin dulu aja Mas. Atau gimana? Kalau menurut saya biarin aja karena tindak lanjutnya pasti emang kalau di sini kan dia akan membaca tindak lanjutnya untuk pemindah tanganan kan pasti penghapusan Mas. Karena sudah terbit Oke, siap. sudah terbit dokumen persetujuan penjualannya. Jadi nggak mau Oh, mau siap, nggak mau siap. ya tinggal input penghapusannya kan. Di sini kan bilangnya beserta dokumen belum terekam. Nah, jadi kan bisa jadi SK-nya belum terekam di simannya atau bagaimana. Tapi menurut saya harusnya ketika kita melakukan penghapusan di Sakti, dia otomatis terupdate sih, gitu. Tapi kalau ini Mas izin, ini tuh posisinya di Sakti asetnya masih digunakan Mas. Mas, Mm-mm. jadi memang tidak dihentikan dalam penggunaan aset ini, NUP ini loh. Hmm, Kayaknya atau ini memang dari ininya ya, dari simannya ya Mas ya. Ngupdate dulu pernah dicatat tapi tidak ada tindak lanjut atau gimana kali betul, ya. kemungkinan begitu. Baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Kalau ngulang kayak saya capek nih. Kamu gak WA. Bapak Ibu, rekan-rekan yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Nanti mungkin video yang tadi di-share aja ya, Vino. Oke, saya stop start atau Kan? masih ada yang mau dibahas lagi?
Sepertinya cukup ya, karena kita mau ada agenda lain nih, Vin. Oke, siap. Bapak Ibu mungkin demikian ya yang disampaikan sama Mas Vino tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi doman untuk penyusunan laporan Wasdal. Eh, Nanti kalau ada kendala bisa langsung japri ke saya atau Mas Vino ya. Diusahakan dimaksimalkanlah 3 hari ini sampai 15. Mudah-mudahan bisa eh, selesai laporan Wasdalnya. Eh, Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjut ketemu rekon laporan tahunan 2024 unaudited ya, yang rencana akan kita laksanakan di Bandung. Nanti undangan akan di-share di grup ya. Fir, Baik Bapak Ibu, itu demikian kemarin ya yang acara soal. BIMTEK hari ini. Kami mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, baik dari perkataan maupun perbuatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Contoh kalau Terima kasih. Terima kasih. Contoh, oh itu hibah gitu. Ya, dokumen dari sana Semangat. menyatakan bahwa ya Thank you Mas Bin. Thank you. Sama-sama. Mas ya, Pak. Intinya surat itu hibah Izin, atau pinjam Mas Budi. pakai untuk kontraktor gitu aja kan. Enggak, nanti kalau nggak tahu aku tak tanya itu. Izin Mas, ada Ya, terus agenda lain nih itu kayaknya. ya berarti ya. Tanya Mas Heri, kalau tanya Mas saya bantu ya. Tanah. Wah, mantap. Tenang, Udah tanah. cepat itu namanya. Tanah sebelah Pak Bambang. Belum diperintah udah langsung gitu ya. Dan selalu membawa seluruh barang bawaan Anda saat meninggalkan Langsung pesawat. Bang, lanjut Bu. Kami sangat teman melayani dan berharap dapat segera bertemu. Bud, Arif mana Bud? Terima kasih telah berbang bersama kami kaya. Bagian dari Izin, saya matikan.